Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kembali kita bisa belajar bersama bertatap muka di tempat ini. Semoga tempat ini diberkahi oleh Allah. Semoga upaya kita mengistiqomahi belajar di setiap ba'da Jum'ah semoga menjadikan jalan kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan keridhoannya. Kita baca dulu surah Al-Mulk. Siang ini kita coba bahas sampai ayat 5 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha Walaqad
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالباتنا هذا إلى يوم الآخرة صلى على النبي محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان خصوصا في إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفرهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلحهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فارجهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بركة علوم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah siang ini kita kehadiran sahabat kita yang kemarin sibuk syuting ya dari pertama hadir kembali Kang Ade, Mang Ade. Kedua itu ada dari Mang Agus. Bagus sehat Bagus?
Alhamdulillah Pak Agus kemarin mendapat 2 Nobel kemarin. Sebagai budayawan dan buayawan. Alhamdulillah. Sampai cacing pun dicaplok, maklum buaya lah gitu kan. Ya mudah-mudahan semua sehat selalu dan semoga semua hajat dan harapan kita dikabulkan dan semoga anak-anak kita disoleh dan disolehahkan dan semoga keluarga kita disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, yang belum berkeluarga itu ya. Semoga segera dijodohkan. Kalau yang tadinya punya jadi ingatan. Oh iya ya. Paling tidak pernah lah gitu. Bijaksana. Baik, siang ini kita coba masuk ke juz 29. Kemarin kita sudah selesai membahas juz ke-30. Juz 29 sebagaimana juz 30 semua surah-surahnya dari mulai surah Al-Mulk sampai surah Al-Mursalat. Itu semua turun di kota Mekah atau sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana ciri khasnya surah-surah Makkiyah itu surah yang di dalamnya berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti keagungan Allah, bukti-bukti keesaan Allah, dan bukti-bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW, dan bukti-bukti kebenaran tentang apa yang diwahyukan kepada Nabi, yakni Al-Quranul Karim, terkait berita besar apa yang disampaikan di dalamnya terkait masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Puncaknya dinamai akhirat yang tidak ada lagi hidup selain di situ, tempatnya hanya 2, sorga dan neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan jalan menuju jannahnya. Nah. Surah Al-Mulk ini dikenal pada masa Nabi dengan nama yang dari Nabi Muhammad SAW lewat hadis Tirmizi itu Tabarakalladzi biyadikal mulk. Sehingga nama surah ini pun yang kedua yang dikenal dengan surah Tabarok. Ada pula yang menamai dengan surah Munjiyah. Surah Munjiyah itu surah penyelamat dari azab kubur jikalau kita istiqomah membacanya. Dia pun namanya surah Mani'ah. Mani'ah itu sudah namanya menolak. Dia bagi pembacanya, bagi yang mengamalkannya akan tertolak dari azab neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Cuma yang paling populer sampai hari ini dia dinamai dengan surah Al-Mulk. Al-Mulk itu dia bermakna kerajaan. Kalau Mulk kerajaan, kalau Malik yang merajai, Malik gitu. Panjangnya Malik. Kalau Malik raja gitu. Kalau milik itu dinamai kepunyaan. Milik itu artinya rendah, remeh. Apa yang dimiliki oleh manusia walaupun itu sampai tingkat kerajaan, hakikatnya remeh di mata Allah. Itu remeh kecil. Karena raja yang sebenarnya adalah Allah. Kerajaan sebenarnya kepunyaan Allah. Nah, itu terkait Al-Mulk. Dia punya kerajaan, dia punya kekuasaan yang sempurna segala sesuatu. Jadi sebelumnya ada surah Tahrim tuh. Sebelum Al-Mulk ada surah Tahrim. Di dalam surah Tahrim di situ dijelaskan ada satu perempuan yang berada di lingkungan satu kerajaan yang zolim tapi tidak terkena kezoliman dikarenakan beriman kepada Allah. Dialah istri Fir'aun. Nah, ada pula
seorang istri di bawah pengasuhan seorang yang beriman, bahkan seorang rasul, tapi hatinya mengingkari, maka dia celaka di hari kiamat. Siapa itu? Istrinya Nabi Nuh. Ada tuh dalam surah At-Tahrim ayat 10 tuh. Jadi tergantung kitanya. Jadi kita seringkali buruk nyalain lingkungan, nyalain teman. Enggak, kitanya sendiri. Kalau kitanya betul-betul mencintai kebaikan, walaupun lingkungan buruk tidak akan terbawa buruk. Kalaupun kita memang senang dengan buruk, lingkungan baik pun gak akan terbawa baik. Jadi yang harus kita pastikan diri kita sendiri. Kurang apa istrinya Nabi Nuh? Istrinya serumah, sadapur, sakasur, sasumur. Dalam waktu yang ratusan tahun anger. Tidak dapat menolak azab Allah. Kenapa? Karena dia mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Kurang kuma Asyah, istrinya Fir'aun. Istrinya ini. Lain tetangga, lain baturan SD, lain. Bukan followernya, istrinya. Berarti sadapur, sakasur, sasumur. Teka bawa goreng. Tidak terbawa, tidak terprovokasi, tidak terintervensi, tidak tertarik dengan imbing-imbing dari Fir'aun untuk menganggap dirinya Tuhan. Akhirnya Siti Asyah selamat. Gitu. Nah, semua itu bisa terjadi karena Allah Maha Berkuasa. Nah, maka di Al-Mulk ini kita diajak untuk menyaksikan. Sehingga reaksi penyaksian itu disebut dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewat objek-objek yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran yang kini kita bicara surah Mulk. Oke, kita coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarok itu itu isyarat mantap. Kalau ada dalam bahasa agama ada tak di awal kata, itu kecenderungan dia bermakna mantap dan bersinambung. Tasbih. Tasbih teh Maha suci Allah yang dengan kesucian yang mantap lagi bersinambung. Tahmid. Tahmid itu berarti Maha terpuji Allah dengan keterpujian yang mantap dan bersinambung. Takbir. Maha besar Allah yang kebesarannya mantap dan bersinambung. Tahlil. Maha Esa Allah dengan keesaan yang mantap dan bersih nampung. Ini tabarok. Di sini dimaknai Maha Suci saya ini agak kurang tepat. Kalau maksudnya ada subhanallah. Dari kata barok. Nah, barok. Barokah itu dia bermakna kebajikan yang berlimpah. Kebajikan yang berlimpah dinamai barok. Nah, itu barok. Muncullah barokah. Bahkan Kang Wahyu pun sering dapat berkat. Nah, itu. Kemana kalau pulang tahlil ya biasanya bawa berkat itu. Berkat. Tabarok berarti maha sempurna Allah dagi bersinambung. Apanya di sini? Kebaikannya. Pemberiannya kepada makhluk-makhluk Allah dengan bersinambung dan mantap. Dia terus memberi. Terus gak pernah pemberiannya terputus. Nah. Maka tidak akan ada manusia yang dapat menandingi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan sanggup memberi terusan, gak akan sanggup. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
yang biyadihil mulk, di tangannya al-mulk. Maksudnya al-mulk teh kerajaan. Itu tah. Biyadi, naon jadi teh yadi itu naon? Yadi itu tangan. Nah, gitu. Jadi ada orang menamakan yadi itu tangan. Artinya dalam bentuk kata majazi, tangan itu kekuasaan, menguasai. Persoalan itu di tangan saya. Tenang, masalah ini saya akan tangani. Artinya akan saya kuasai, gitu. Akan saya bereskan. Biadil mulk, yang di tangannya, atau segala hal yang ada itu dikuasai olehnya. Gitu. Kenapa? Al-mulk karena dia yang memiliki kerajaan, kekuasaan, seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia yakni Allah Subhanahu wa taala yang mana menggunakan kata tujuh tiga. Bukan wallah, tapi wahwa. Bukan wallahu ala kulli, tapi dia. Kenapa? Karena seringkali dia yang sebenarnya yang merajai, seringkali oleh manusia diingkari, ditolak, bahkan ada yang tidak percaya, yang percaya bahwa Allah tidak ada. Wahwa, maka dia, bukan Allah, ala kulli syai'in qadir, ala kulli, yang atas segala sesuatu, qadir, dia maha berkuasa. Segala sesuatu, apapun sesuatu itu. Kalau kita bicara aspek makanan, siapa penguasanya? Allah. Bicara minuman, Allah. Bicara pakaian, Allah. Bicara semua aspek kehidupan, ekonomi, sosial, antropologi, politik, termasuk berbangsa, bernegara, dalam hubungan internasional, dalam aspek semuanya. Itu Allah yang maha berkuasa. Jadi penguasa tunggal. Kenapa di sini ditanamkan satu tanda keesaan Allah? Karena ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu orang yang diajak ngomong siapa? Musyrikin Mekah. Yang mana mereka dalam keyakinannya Allah itu dia raja betul, tapi raja Tuhan-Tuhan. Gitu, malam ada Tuhannya, siang ada Tuhannya, ada hujan ada Tuhannya, gitu. Sebut ilah tea. Nah, Allah dia tahu, yang dia pahami Allah itu jadi Tuhannya para Tuhan. Gitu. Maka mereka musyrik. Gitu. Seperti berhala Manat, Lata, Uzza dan Hubal itu mereka menganggap itu adalah Tuhan. Yang mana dia menjadi kepanjangan tangan dari Allah, gitu. Maka muncul la ilaha illallah, gitu. Maka dikatakan wahwa, dia tunggal, bukan wahum, dia. Kalau banyak wahum. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu persoalan dalam hidup kita, apapun itu aspeknya, apapun itu bidangnya, yang menguasainya adalah Allah. Silakan masuk, Pak Rik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa tanda bukti bahwa dia maha menguasai? Di ayat kedua dilanjutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amala. Dia yang maha berkuasa itu, silakan kalian buktikan, kalian observasi, kalian teliti. Itu. Khalaqal mauta, yang telah menciptakan maut. Maut itu sering dimaknai dalam bahasa kita apa tuh? Mati. Mati dalam bahasa kita sering dimaknai ketiadaan. Nah, ini bedanya antara bahasa Quran dan bahasa urang.
Maut itu bukan ketiadaan, kalaupun dia ketiadaan di alam bumi, di persada bumi. Tapi maut itu ada. Orang yang sudah mati ada nggak? Ada. Hidup. Hidup di mana? Di alam lain. Allah kasih tahu, kabarkan, dinamai barzah, hidup. Jadi orang yang sudah Allah hidupkan gak akan pernah mati. Gak akan pernah mati. Hanya sekedar merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan. Itu. Merasakan gak lama. Nah, bahkan mati, Allah menjelaskan di Quran, tanah yang gersang itu dinamai mati. Tanah yang subur dinamai hidup. Artinya mati dan hidup dia bisa bermakna pelajaran siapa yang subur berkembang dalam makna dan ketika dia memerankan fungsi khalifah maka dia adalah hidup. Siapa yang fungsi kekhalifahannya di muka bumi malah berbuat kerusakan, malah menjauh dari fungsi yang Allah tetapkan, dia walaupun hidup hakikatnya mati. Artinya tidak subur, tak berkembang, tak berbuah. Kata kalimat tauhid diumpamakan, digambarkan dengan pohon. Khalaqal mauta. Dia yang menciptakan maut. Khalaqa itu penciptaan yang mengagumkan. Bukankah kita sering terkagum, tercengang, teraneh, terkejut-kejut saat ada orang yang mati? Padahal sebelumnya sehat walafiat, tiba-tiba mati. Cikeneh ngemsian ayeuna ngang sesare. Bener umur mah teu apal. Umur mah teu apal, cikeneh ngemsian ayeuna geus sare. Ya Allah. Matak anaum ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau lagi ngaji senang tidur mungkin dia berharap datang saudaranya. Ya, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Terkejut, cikeneh tadi. Cikeneh emsia. Ayeuna geus sare, ya Allah. Makanya anak posisinya di sisi biasanya tanya. Nah gitu. Jadi memang terbukti Allah lah yang molak. Allah lah numulak malik hate. Tapi Mang Soni anu sok mulak malik HP. Itu. Mang Dede nu mulak malik erek sare. Gitu dah. Gitunya. Jadi Allah lah yang membolak-balikan hati gitu. Ya Kak, saat hati kita bolak-balik, kita rasakan, kita bermohon, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Gitu. Alladzi khalaqal maut, dia yang menjadikan kematian satu kejadian yang sering kau terkejut dengannya, bukan? Ada orang baru 5 tahun kok tiba-tiba mati. Padahal belum taklif, belum mukallaf, belum bisa beramal. Ada orang yang menjelang pernikahan mati. Bahkan setelah ijab qabul pun banyak yang mati. Saat malam pertama mati. Bahkan ada orang yang sakit lama dirawat bolak-balik rumah sakit kok tidak mati. Kematian itu tanda Allah berkuasa. Gitu. Nah, ini lep-lep. Sok siap. Cek. Salam Nabi Muhammad. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menjadikan terkejut ketika ada kematian. Gitu.
wal hayata, dan dia yang menjadikan, dia yang mencipta dengan kejadian yang mengagumkan sehingga apa yang dicipta itu punya daya hidup. Punya daya hidup. Kita lihat diri kita, kenapa rambut di atas kepala manjang terus, kok rambut yang di atas mata tidak pernah manjang? Kenapa? Supaya dibeda antara yang terawat dan tidak terawat. Maka orang gila yang sudah gangguan ingatan, dia masa bodoh dengan rambutnya, maka kebanyakan mereka gondrong, bahkan kayak wedus gembel. Gimbal, kayak wedus gembel. Alhamdulillah sini rambutnya terawat semua nih. Kenapa Allah menjadikan tubuh kita berkeringat? Ari kuda nu lumpat tali tegesang. Kenapa? Tadi agar beda mana yang terawat dan tidak terawat. Karena orang beriman pasti cenderung kepada yang bersih. Benci yang kotor. Itu. Kenapa? Coba saya mau tanya, fitrah itu kata Nabi ada berapa fitrah itu? Al-fitratul khamsun. Fitrah itu 5. 1 khitan, sunatan. 2 ngurud kumis. 3 ngurud buru, kelek. 4 motong kuku. 5 ngurud bulu kemaluan. Kenapa ada 5 fitrah itu? Agar tahu siapa yang ngedul, siapa yang rajin. Gitu. Karena kalau bulu yang itu tidak dicukur, rajin cukur, nanti akan menyulitkan bojomu. Itu geus maletik barangna dia. Gondrong dia, esen yang anak-anak. Seperti mencari jarum di dalam jerami. Mana ya barang itu sana? Hidup ada tuntunannya, mati pun ada tuntunannya. Kenapa Allah menciptakan kita dan kita diberikan nafsu oleh Allah? Malaikat ada nafsu nggak? Nggak ada. Binatang? Ada. Binatang dikasih nafsu, tak dikasih akal. Kalau manusia lengkap, ya akal, ya nafsu. Ketika nafsu dimasukkan ke dalam jiwa manusia, saat penciptaan kita 4 bulan, dimasukkan dinamai fujur. Saat nur potensi yang namanya takwa kepada kita dimasukkan dinamai dengan takwa. Asal nur, seperti malaikat tuh. La ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan. Dimasukkan ke dalam jiwa kita dinamai takwa. Takwa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa Allah kasih kita nafsu? Kan tadi rambut supaya beda terawat dan tidak. Kenapa tubuh kita berkeringat lalu nempel debu supaya katingali mana nu getol mandi, mana nu ngedul mandi. Kenapa ada nafsu? Supaya kelihatan beda. Mana yang mau menuju ridho Allah, mana yang mau menuju murka Allah. Yang mau menuju ridho Allah harus berjuang terus-menerus memerangi, mengendalikan hawa nafsu saat mengerjakan perintah-perintah Allah. Satu di antara yang paling berat dalam melawan hawa nafsu, dalam taat kepada Allah adalah males. Bosen. Nafsu itu teh. Kenapa? Karena penciptaan itu ada tujuannya. Naon cenah? Tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dengan Allah menciptakan mati dan hidup itu agar menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya.
Amal itu akan dibalas oleh Allah, disempurnakan balasannya, jalannya mati. Kalau kita masih hidup, jangan tergoda nafsu yang membuat kita malas, lemah, bosan dan ditinggalkan. Ingat, kamu akan mati. Jadi harus paham seimbang antara hidup dan mati. Gak akan lama kok. Orang dititah sholat moal salilana. Orang diteger ngaji moal salilana bakal menggesan. Matak istilahnya heula lain tuluy. Hayang dahar heula tong dahar tuluy. Hayang ngaji heula tong ngaji tuluy. Rek Jumatan heula tong Jumatan tuluy. Itu hayang ngompo tong ngompo, hayang modo tong modo, hayang gawe tong gawe, hayang sare tong sare. Itu ima sore terus goreng, sholat terus goreng, gawe terus goreng, ngaji terus goreng. Ada saatnya. Gitu. Jelas. Aduh si Gana ya keur ngaji geuna bari ngopi. Sok atuh ngopi. Ngopi heuh, ngopi tuh. Ya Allah ngopi heula. Itu. Aduh itu keur ngopi teh hayang udun eupek atuh udun. Tong udun. Udun kan goreng bagusnya. Asa udun wae kan goreng jadi goreng. Aduh si Gana kegiatan hayang nyieun konten. Tongko kontenan tuluy konten kan salah gitu tadi. Antak rek nyieun konten heula gitu. Nah itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu teh naon cenah ahsanu teh? Terbaik. Ahsanu itu yang betul-betul dia mengerjakannya karena Allah. Targetnya ridho Allah. Yang dimaksud adalah Allah. Kalau betul amal yang dikerjakannya, orientasi tujuannya Allah, pasti amal itu terbaik. Kenapa? Karena si pelaku amal sadar, dia maha melihat. Dia maha dekat. Dia menugaskan malaikat yang mencatat semua amal kita. Pasti terbaik, maka sebutnya ahsanu. Demi karena Allah. Mang Soni nyimpen air di meja ini, ieu cai keur pasinyo. Eureun teu make karena Allah, teu jadi ihsan. Amalan hungkul. Amalan. Tapi lamun kieu mah aduh abdi nyimpen cai na meja. Kenapa? Karena tuntunan Nabi di benak. Bukti orang yang beriman kepada Allah jeung pada kiamat teh ngamulyakeun tamu, tah rek ngamakeun hadis Nabi, tah eta jadi ihsan. Ditujukeun ka Gusti Allah. Lamun sekedar mah amal biasa, mata dia sebutkeun cenah ahsanu amala. Gitu. Bekerja mencari itu Allah, kamu semua doa Allah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menetapkan ketetapan dalam Al-Quran yang dicari apapun gerak langkahmu ridho Allah. Jangan mencari yang selain Allah. Allah sudah memberikan gambaran di Quran ada sosok yang sangat kaya dan hafal kitab Taurat yakni Qorun. Si Qorun itu sosok yang kalau keluar rumah dia dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, dengan pengawalnya membuat masyarakat Bani Israel terkagum-kagum. Seandainya aku mendapatkan karunia nikmat seperti Qorun, tentulah aku termasuk orang yang beruntung. Begitu Qorun ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, alhamdulillah seandainya aku dulu seperti Qorun, tentu pun aku termasuk yang ditenggelamkan. Ternyata rizki itu boleh jadi kekayaan, rizki pun boleh jadi kemiskinan. Ada orang dijadikan kaya, boleh jadi itulah miskin yang sebenarnya. Ada orang dijadikan miskin, boleh jadi itulah kekayaan yang sebenarnya.
Ingat, duit itu bukan jaminan seseorang mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau nggak punya duit, lebih gak bahagia lagi. Betul gak? Betul gak Bang Wahyu? Perempuan cantik bukan jaminan bahagia. Ingat, catat. Apalagi kalau jelek. Oh, gelis wae itu jaminan. Kemana goreng? Berarti bagus. Anu gelis wae pan. Anu gelis wae ngeusan. Nu gelis wae ngeusan gitu. Oh, nu goreng. Salah. Ya, jadi itulah hidup ya. Jadi maka ingat khomsan, khobra, khomsin. Muda sebelum tua, sakit sebelum sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Pahami itu semua, cari keseimbangannya. Karena target yang Allah tetapkan kita diciptakan hidup dan mati itu supaya apa tadi? Siapa yang terbaik amalnya? Orang kaya punya kesempatan tidak? Punya. Dengan kekayaannya. Orang miskin bisa tidak berbuat amal terbaik? Bisa dengan kemiskinannya. Orang yang pintar bisa dengan ilmunya. Orang yang bodoh bisa dengan kebodohannya. Semuanya bisa. Gak ada orang yang pintar langsung semuanya bodoh. Kita lahir gak tahu apa-apa. Cuma saat kita posisi sekarang gimana? Maka Nabi berikan patokan khairunas anfa'uhum. Yang baik itu yang berguna bagi banyak orang. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa, artinya dia dapat menimpakan sanksi ketika manusia diberikan hidup tetapi melanggar aturan Allah, karena dia maha gagah, tetapi dia selalu datang kepada manusia dengan al-ghafur. Naon bedana gofar, gofir, gofur? Ya. Gofar, goreng parab lain. Lain. Gofaro itu dia yang mengampuni satu kesalahan. Kalau gofir, dia yang mengampuni kesalahan yang berulang. Gofur, dia yang menutupi kesalahan yang berulang-ulang. Ditutupi. Benar tak? Orang hidup pernah salah, minang salah. Ditutupan ku Allah. Orang ngomong pernah salah, sering salah. Ditutupan ku Allah. Orang leungeun pernah salah, sering salah. Tuh, itulah Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Cek. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jadi ternyata ayat yang kedua itu benar-benar benar. Shadaqallahul azim. Saya atau kita menjadi bukti atas kebenaran Al-Quran. Kesalahan terus menerus, dia pun tak pernah bosan menutupi dan menutupi. Sampai batas waktu, kalau tak bertobat maka ditampakkan di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yang menciptakan dengan penuh mengagumkan. Langit yang kita lihat itu bukan langit, itu batas pandangan kita. Anu biru teh. Menurut para ilmuwan, bukan ternyata. Dia pencipta yang mengagumkan, objek ciptaannya langit. Kenapa mengagumkan? Yang dia ciptakan langit itu dari bahannya apa? Asap. Tuhan. Ini tercipta dari apa ini? Nah, kelihatan kan? Bahannya kelihatan nggak? Nah,
Hebat nggak? Ya bagus sih, cuma nggak hebat. Kenapa? Bisa dibuat sama orang lain. Gitu. Bahannya ketahuan, bahannya tahu, kelihatan dari bahannya apa. Tapi kalau Allah menciptakan, bahannya kelihatan. Kita diciptakan dari air, sperma, nggak kelihatan bahannya. Allah menciptakan langit dari asap, nggak kelihatan asapnya. Itulah sebab kenapa dia maha mengagumkan. Alladzi khalaqa, dia yang telah menciptakan atap untuk bumi dan alam semesta itu, sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit yang berlapis-lapis, 3 lapis legit. Ada 7 berlapis-lapis, antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu jaraknya sangat-sangat panjang, jauh. Cikeneh bieu hirup geus sare deui teu karasa ya Allah. Itu Kang Wahyu. Lain cikeneh seserian. Bener umur mah teu apal. Lain bener umur mah teu apal ya Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, berlapis-lapis. Coba kata Allah begini, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan yang Maha Pemurah. Gitu. Coba kamu perhatikan langit. Adakah yang tidak seimbang? Adakah benjolan? Adakah cekungan? Adakah sesuatu yang retak? Atau bolong? Atau apa yang menurut cacat? Coba kamu lihat. Farji'il basara, maka lihatlah sekali lagi. Itu. Lihatlah sekali lagi dan berulang-ulang. Naon cenah? Hal tara min futur. Adakah yang kamu lihat itu sehingga keputusan setelah kamu melihatnya, melihat dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan langit tidak sempurna? Nggak ada. Bahkan hal tara min futur. Naon cenah futur teh? Mantap. Futur iman geuning lemah. Adakah kelemahan yang kamu lihat? Jelema nyieun motor sok, si Yamaha nyieun motor sama, aya kelemahan. Si Honda nyieun Honda, aya kelemahan. Alus euy motor itu dengan hanjakal ieu teh. Yeuna Vespa nyieun produk motor Vespa, ya kelemahan aya mah. Itu. Patah hese lah, kunci-kuncina hese lah, naon lah pokoknya. Tapi syarat ulah langsung memutuskan lemah, harus membaca dan seterusnya dulu. Membaca dan seterusnya, nanti mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Ieu mah macan henteu, nimbang-nimbang henteu, memutuskan we. Balik. Tuh tingali hakim pan teu balik anu ngabebas hari tanur pan teu bener. Kejadian teu dibaca, saksi mata teu ditimbang-timbang, CCTV tidak diingat-ingat, tiba-tiba bebas kan, kecul saja tuh. Maka disidik ulang, dibaca, memutuskan jawab bebas mau pupuku. Jelas. Pernah maca langit? Maca ningali maksudnya.
cek Allah tak baca, cek tingali itu. Sok baca. Gitu. Kalau benar tidak ada cacat, bahkan futur itu lemah. Yang membuat kita semakin memperhatikan langit, lama-lama kita yang lemah sendiri. Saking tak jarang kelemahan jiwa kita, akal manusia tidak bisa menjangkau bahwa memutuskan langit itu sangat mengagumkan. Tetapi satu di antara lemah akal. Otak kayak ilmu astronomi, ilmu falak, supaya bertemu dengan ajab Allah, keajaiban Allah. Hal tara min futur. Jadi saking lemah akhirna teu panggih jeung kagumna matahari terbit ya geus teu kagum. Sehingga naon tertinggal kaberangan ge kan teu sedih gitu. Nyonya tengah poe teu apa terbitna da. Meureun teu kagum. Karena kita terframing aya tempatna mun nempo sunset mah di balik ada di sarua wae geus bedana. Itu. Mun sunrise itunya di pantai anakku di pantai sarua wae. Gitu. Mungkin yang membedakan itu bagi Kang Wahyu yang pakai bikininya mungkin. Al-tara min futur. Semua silakan. Allah memberikan gambaran contoh lewat langit. Bahkan kemarin saya nonton TV ada hidangan televisi tentang makhluk kecil yang banyak penggemarnya. Naon tah? Butterfly. Guys, butterfly tahukah Anda ada yang hidupnya 1 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam, yang paling lama itu 3 bulan, guys. Ini betapa menakjubkan ciptaan Tuhan yang namanya kupu-kupu. Warnanya indah, mengagumkan. Sampai ada seorang perancang busana terinspirasi di Perancis ngajadikeun kupu-kupu aksesoris pakaian di catwalk eta juara tapi terkena sanksi ku hukum Perancis. Nah, karena mengabaikan hak hidup hewan. Ai kupu-kupu kuat ka menang sanksi, ai jelema di boman teu sanksi pandieur. Cek rasaan mah gitu. Asa mulia kena jelema atau kupu-kupu? Jelema. Kena sanksi bagus. Karena Anda telah merampas hak hidupnya kupu-kupu. Ngerinya Prancis nah. Terus sumarji'il basara karratain. Kemudian coba manusia, teman-teman, ulangi lagi pandanganmu sekali lagi. Itu. Arahkan ke langit, bahkan berulang-ulang yang qalib. Ilaikal basaru khasiyah wa huwa hasir, sescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia dalam keadaan letih. Akhirnya orang bosan merhatikan langit. Karena jadi bosan. Objek langit, adakah yang tidak seimbang? Arahkan kepada dirimu sendiri. Eta diameter ceuli kasirah bet sarua trak. Pernah coba nanti teh. Begitu nanti teh. Heeh. Sarua. Hah? 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 Ini beda, itu maksudnya produknya beda. Yang irung ieu jeung sarua. Saya pernah iseng, Bro. Ceuli bagus, iseng gitunya. Sarua itu aneh. Termasuk ieu panjang curug ieu jeung ieu sarua. Emang benten nih makanya. Gitu. Aya anu manjangan eureun di titik tertentu, anu manjangan tuluy. 30 buuk panjangan tuluy. Tapi aya nu asa leutik di kitu panjang eureun sia. Naon tah? Ieu eureun termasuk
kemaluan, penis, eureun. Lokodor, stop, geus. Amun tuluy, wah. Akan menyulitkan aktivitas kita. Mari. Oh, tarung Muay Thai sok. Babali teh gua aja barode geus. Kan anggu. Nya gini nya Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Sumarjiil basara. Coba kamu ulangi lagi, baca dan seterusnya. Hah? Ingat dan seterusnya, menimbang-nimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan cikumaha Allah teh kekuasaan teu. Acan baca deui. Gitu, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia dalam keadaan lemah, letih. Akhirnya urang nu capek. Gitu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan dunia dengan bintang-bintang kejora. Nu dibaca ku jelema, oh ieu teh Scorpio, ieu teh Gemini, ieu teh Taurus, ieu teh Sagittarius, Leo, jeung naon deui? Pisces. Anu sok pernah urang baheula nuturkeun eta dengan ramalan bintang. Hari ini Sagittarius sedang bokeh. Bener euy. Asih mah tiba bokeh, tiba oke. Jodoh lagi sulit gitu. Ada masalah gitu. Percintaan ada masalah gitu. Bener gitu. Selainnya aduh ya Allah. Jadi telah hiasi dengan bintang-bintang. Dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagian alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala ketika setan berupaya naik ke langit untuk mendengar kabar dari para malaikat. Maka dilempar, dirajam. Bus. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW, si eta jin bisa ulin ke planet-planet mendengarkan para malaikat yang diturunkan ke tukang sihir, dukun-dukun. Setelah diutus Nabi Muhammad, itu sudah tak bisa lagi. Sebagaimana tanda keagungan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi selalu tanda kerasulan Muhammad, tanda keagungan Al-Quran, tanda keagungan Allah. Sehingga shadaqallahul azim. Begitu teman-teman. Ya semoga ada manfaatnya. Jadi ayat ini silahkan Allah menantang. Kalau tidak percaya silahkan kamu cek. Benarkah informasi Quran Allah yang maha berkuasa? Coba tanya. Betulkah Allah raja sebenarnya? Coba tanya. Coba cari. Membaca dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Menimbang dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tujuan ayat Makkah memantapkan akidah. Supaya kalau akidah sudah mantap dititah ku Allah moal hararese. Gitu. Dan memang Allah numulak malik hate. Mang Ade numulak malik HP. Gitu. Akhirnya Mang Wahyu pun kelihatan bete. Allah ya. Gitu. Ya semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok barangkali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Eh, Terkait ayat 5 ya Tat ya, di surat Al-Muluk, barusan Ustadz eh, menjelaskan bahwa Allah menghiasi bintang-bintang dengan langit eh, sebagai alat pelempar setan. Ya. Eh, Terus eh, bisa jadi mungkin beberapa penampakan jin atau eh, ya jin ya, setan-setan itu yang hancur mukanya itu eh, akibat dari lemparan-lemparan bintang. Ya. Kemudian yang kedua terkait nafsu. Nafsu itu apakah ada nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat baik? Ya. Dan karena kan kalau kita mendengar nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang negatif gitu. Pertanyaannya apakah ada nafsu yang membuat eh, seperti misalkan orang melakukan kebaikan dan di hati seseorang yang lainnya merasa iri untuk melakukan kebaikan dan dia terpacu untuk melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Seperti itu Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, semoga Mang Wahyu dirahmati Allah. Ya. Jadi memang seringkali kan ada penampakan setan-setan jin ya dalam jangkauan indera manusia yang Allah kehendaki. Anu sopak teh sirahna, anu pecak teh matana, anu bolong teh tonggongna, nyameureun heueuh di bedogku bintang-bintang eta. Apakah benar atau tidak itu wallahu alam. Tapi kalau itu membuatmu yakin, silahkan. Tapi itu untuk dirimu sendiri. Yang tidak kita bisa sampaikan pada orang lain karena gak ada tulisannya. Tapi kalau itu menjadikan sebab Anda semakin yakin dengan Al-Quran, silahkan. Gitu. Itu namanya apa tuh? Zon namanya, sangkaan. Itu. Yang kedua, apakah nafsu itu bisa baik? Ya bisa. Gak mungkin manusia bisa hidup tanpa nafsu. Sholat pakai nafsu tuh? Pakai. Makan? Pakai. Maka yang kita harus kita pahami gimana cara mengendalikan nafsu. Maka harus dipertemukan dengan petunjuk. Coba lihat tuh surah Al-Qasas ayat 50. Baca mau yuk. Surah ke-28 ayat 50. Ayo. Yastajibu. Adallu mimman ittaba'a. Allah. Tuh. Maka jika mereka tidak menjawab gerintanganmu, tuh, ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti keinginan mereka hawa, tuh nafsu teh. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa dengan mengikuti petunjuk dari Allah.
Wahyu hayang motor NMAX menang teu? Menang pek ngan kade cara meraina tong ngalanggar hukum Allah, maling ngalanggar, nipu ngalanggar, begal ngalanggar. Sok kadinya dengan cara nabung atau kumpul-kumpul. Tong borok wahyu hayang motor NMAX rek X-Max oge hempek, rek T-Max oge hempek, rek P-Max oge hempek, rek memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang hempek. Ngan make cara nak kudu sesuai petunjuk Allah, nikah lain kumpul kebo. Itu kan jadi salah kumpul kebo. Memang tercapai tujuan tapi tidak menggunakan hudan min Allah. Itu kata Allah yang paling sesat. Gitu. Boleh tidak mengejar jabatan? Silakan ngan pakai hudan min Allah. Tong sugak sogok, tong culak colok, tong tuar tiir. Sok murni kadinya, maka naiklah tanpa menjatuhkan, tinggilah tanpa merendahkan, baiklah tanpa memburukan, begitu. Jelas. Menang teu wahyu tuang sate. Ya menang pek teh teuing. Ngan cara menang na kade tong nepi kalangan hukum Allah. Gitu. Jelas. Jadi nafsu baik gak? Baik. Jadi goreng teh lamun teu dilibatkeun petunjuk. Maka Islam sempurna, nepi ka WC we diatur. Asup WC diatur, keluar WC diatur. Kan hayang atuh mah nafsu. Aduh hayang ngompol nafsu. Oke. Jadi nafsu baik gak? Baik. Kenapa tadi saya bilang Allah menganugerahkan nafsu? Supaya beda mana nu bisa melawan hawa nafsu, mana nu elek hawa nafsu katingali. Begitu. Si nafsu awalnya melawan, membangkang, lalu kita terus membina dan mendidiknya, dia akan mendukungmu. Gitu. Ini lain mal ini jangan jelas itu. Ya, wallahu a'lam. Coba dari Mang Agus, silakan Mang Agus. Silakan. Arif. Mang Soni. Mang Dery. Teu apal umur mah bener teu apal umur mah. Coba Mang Rakta ada? Mang Seto? Teu apal umur jelema mah bener. Sial. Ya, kalau tidak ada segera cukup sambil kita menunggu asar. Semoga kita mendapat keberkahan tadi tabarokalladzi biyadihil wa huwal qadir. Allahumma arzuqnal istiqomah. Amin. Allahumma arzuqnal istiqomah. Amin. Allahumma arzuqnal istiqomah. Allahumma arzuqna rizqan katsiran wa halalan thayyibah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna waladun sholih was salihah. Allahumma arzuqna sakinata mawadata wa rahmah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna bi alfiku wal barakah wal karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin.